bồi là cả bồn chờ là lại nó đồ nàng cả bồi lại nữaยังมาไล่ล้างรูเตยโอ้ยยังลาได้ปวดจะลาเตยลาได้ปวดกาไลอย่าเตยหลังหมดลายาดแต่แรงปีในเจ้านันควายเว้ยตายละ Para kader PDIP di berbagai daerah lantang menyuarakan dukungan atas penahanan koruptor tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak kader dan simpatisan PDIP akar rumput menganggap Hasto Kristianto sebagai biang keladi atas keterpurukan yang dialami Partai Banteng Moncong Putih. Hasto juga dianggap sumber kericuhan di internal dan eksternal PDIP. Nah ternyata itu demo apa? Kamu tahu nggak? Demo ya untuk membebaskan Hasto. Demo ketidakterimaan Hasto ditangkap di penjara. Duh, yang saya kenal PD Perjuangan adalah partai pembela wong cilik, ternyata membela mafia. Nah, betul kan? Habis gelap, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang parodi Sekjen Moncong Kura-Kura, hasil kreasi Netizen Plus 62 ya, yang kita ketahui bersama Netizen Plus 62 ini sangat julid-julid sekali ya. Ya bahkan ada yang mengatakan maha julid. Jadi si Moncong Kura-Kura tiba-tiba itu mengsedih teman-teman ya. Mengsedih cara Thailand. Buntut diborgolnya dirinya sebagai tahanan KPK beberapa hari yang lalu. Dan Ibu Ketum yang dulu sudah sesumbar bahwa kalau si Moncong Kura-Kura ditahan, dirinya akan mendatangi KPK dan Kapolri, ternyata malah ngumpet ya, ditunggu-tunggu sama si Moncong Kura-Kura sampai sekarang nggak nongol-nongol ya kan? Iya, cuma beraninya bikin surat edaran. Jadi yang beredar hanya suratnya, bukan pernyataannya, bukan batang hidungnya. Hahaha. Kenapa bang kok ngumpet bang? Ya karena dirinya ternyata juga takut jadi tersangka. Karena yang bersangkutan juga berpotensi menjadi tersangka menyusul si Moncong Kura-Kura. Dan juga berpotensi ditahan oleh KPK. Wah, kreasi Netizen Plus 62 ya. Memang tidak punya akhlak ya. Terutama yang berhubungan dengan parodi dan lucu-lucuan. Hahaha. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. ปนลาค่ะปนเชอล่าไล่โลนางกาปอยหลายเนอะยังมาไล่ล้างรูเตยโอ้ยยังลาได้ปวดจะลาเตยลาได้ปวดกาไลอย่าเตยหลังหมดลายาดแต่แรงปีในเจ้านันควายเว้ยตายละ
Aduh, aduh. Ini siapa yang bikin kayak gini? Astagfirullah. Dari tadi saya mau ketawa teman-teman ya, takut mengganggu ya. Aduh. Laka 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 laka. Bokolakap. Ya jadi seperti inilah mengsedih yang yang ditunjukkan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura, kreasi para netizen plus 62 yang maha julid. Aduh, udahlah jangan macam-macam dengan netizen plus 62. Netizen Malaysia aja udah ampun angkat tangan ya kan. Netizen Qatar dan lain sebagainya. Netizen plus 62 selain menang jumlah ya, sadis-sadis bro. Ternyata Ibu Ketum hanya janji palsu. Kemarin bilang mau jemput saya di KPK, sekarang malah menghilang. Ya iyalah, kalau Ibu Ketum itu nongol jadi tersangka juga macam kau nanti ya. Iya, bersembunyi dulu lanjut. Para kader PDIP di berbagai daerah lantang menyuarakan dukungan atas penahanan koruptor tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak kader dan simpatisan PDIP akar rumput menganggap Hasto Kristianto sebagai biang keladi atas keterpurukan yang dialami Partai Banten Moncong Putih. Hasto juga dianggap sumber kericuhan di internal dan eksternal PDIP. Mereka juga tidak terima sikap Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku selalu berlindung di balik nama besar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya Sutrisno, kader PDI Perjuangan Ranting Gubuk Grobogan. Kami dari Suara Arus Bawah meminta kepada KPK agar segera memproses hukum dengan tegas terhadap Hasto Kristianto. Selamatkan marwah perjuangan dari koruptor. Seharusnya PDI Perjuangan mengambil sikap tegas atas ditetapkannya sebagai tersangka sekjen kita PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tolong pihak penegak hukum khususnya KPK itu saudara sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu segera jadi putusan hukum. Satu sisi lain sangat meresahkan di internal partai dari pusat maupun daerah, sangat meresahkan lah. Tolong tangkap Harun Masiku dan aktor intelektualnya segera merdeka. Organisasi partai dengan sekjen yang bernama Hasto Kristianto, mohon maaf, itu harus diproses secara hukum. Dan seorang Hasto, mohon maaf, jangan mempolitisasikan atau mempolitisir drama yang selama ini dilakukan di medsos. Segera melakukan tindakan hukum yang memang seharusnya perlu. Hasto Kristianto merugikan citra partai dan sebabkan perpecahan internal. Oleh karena itu, segera tangkap dan adili Hasto Kristianto karena merupakan kejahatan korupsi yang sangat luar biasa. Ya, bener nggak sih teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh konten kreator barusan ya, yang mencoba menyampaikan bahwa para kader partai terbesar di Indonesia, terutama di grassroots ya, di akar rumput ya, di daerah-daerah itu justru ya mendukung langkah KPK yang telah menetapkan si Moncong Kura-Kura sebagai tersangka dan juga mendukung ya penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka ya. Karena kenapa demikian? Karena para kader itu menganggap si Moncong Kura-Kura ini adalah biang keributan, biang gaduh, biang merosotnya reputasi partai terbesar di Indonesia di mata rakyat ya. Saya nggak ngerti sih beneran apa enggak gitu kan, kalau kader-kader partai terbesar di Indonesia di tingkat bawah ya, terutama yang saya kenal sih ya nggak pernah ngomongin itu gitu. Hahaha. Coba teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Sekjen yang kemarin ditetapkan tersangka sama KPK itu udah ditangkep. Tapi kroni-kroninya nih pada orasi depan KPK. Bentar dulu, itu pakai mobil siapa ya? Kayak gue pernah lihat gitu tuh mobil di mana ya? Gue inget. Mobil yang no ya? Mirip dong apa-apa ya?
Aduh, ini curiga gue nih, ada apa gitu ya? Kenapa bisa samaan gitu mobilnya? Emang boleh ya ada sewa mobil suara rakyat gitu? Buat wabah-wabah yang masih belum pinter-pinter, yang masih suka diprovokasi sama orang-orang kayak gini. Paham dong lu sekarang, harusnya paham. Kenapa bisa samaan? Karena mereka ditunggangi, didalangi sama setan-setan yang sama. Jadi gunakan yang ininya sekali-kali, mau aja mulu diprovokasi sama antek asing demi keperluan mereka. Wah, masa nggak tahu Mbak Silviatan, ya kan? Itu mobil itu sewaan, ya menurut kader ecek-ecek ya di partai terbesar di Indonesia, siapa lagi kalau bukan si perempuan yang mengaku dirinya mirip bule, ya itu sewaan. Ya, jadi siapa saja boleh menyewa katanya. Ya saya sendiri nggak tahu sih. Yang jelas kita lihat bareng-bareng pada saat demo mahasiswa Indonesia Gelap yang digunakan berorasi oleh orator, ya juga mobil bak terbuka berwarna merah itu yang digunakan oleh salah satu kader elit terbesar di Indonesia, ya kan? Kader elit partai terbesar di Indonesia pada saat Simon Jong kura-kura ditahan, ya juga berorasi di mobil yang sama. Ya, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Lanjut. Pak Hasto diperiksa KPK diantar sama massa. Nih begini nih, orang ciri-ciri orang yang logic file cara berpikirnya tuh, aduh gue kasihan ya, memalukan banget sih lu ya. Sebelum lu berkomentar, seharusnya lu mencari dulu semua data-datanya, lu mencari dulu sumber-sumbernya. Ya, gue saranin sebelum lu mau ngomentari menyamakan mobil komando, iya mobil komandonya sama, lu cari tahu dong. Mobil komando itu punya siapa pertama. Terus apakah mobil komando itu nggak boleh disewa gitu? Siapa sih yang berhak menyewa mobil komando? Ya kebenaran aja kemarin memang mobil komandonya dipakai oleh mahasiswa yang aksi Indonesia Gelap. Terus sekarang itu mobil komando disewa oleh PDI Perjuangan. Salahnya di mana? Ketika kita menyewa barang yang sama, terus lu menganggap ketika mobilnya sama, ya sama, bahwa itu adalah fix. Aksi itu aksi PDI Perjuangan, bayaran dari PDI Perjuangan. Lu mikir pakai otak. Jika seandainya benar itu PDI Perjuangan, gila ya, berarti gue bangga sebagai kader PDI Perjuangan, hebat banget dong partai gue mampu mengerahkan mahasiswa ya di beberapa wilayah kota besar yang ada di Indonesia. Gue tantangin partai-partai lu tuh Kimples mampu gak seperti itu. Jika lu menuduh bahwa aksi Indonesia Gelap itu adalah diorganisir oleh PDI Perjuangan, gue yakin partai-partai Kimples gak akan punya kemampuan seperti itu ya. Secara jumlah massa PDI Perjuangan tetaplah partai yang terbesar ya. Pikir, lu sebelum mengomentari ini itu, ya lu pikir pakai otak. Gue merhatiin video-video lu tuh minus semua. Ketika lu mengatakan Ibu Mega dipilih dengan cara seperti apa, Pak Jokowi seperti apa, lu nggak mikir ya. Jokowi emang dipilih oleh rakyat, Ibu Mega memang bukan oleh rakyat. Lu mikir, pertama kali yang menandatangani presiden dipilih oleh rakyat itu siapa, eranya siapa? Gue cuman ketawa ngeliat video-video lu tuh, semua logic file. Gue pengen banget ngebales, cuman sebenarnya gue ngetawain lu sih. Ternyata cuman segini kemampuan lu jadi buzzer seperti ini. Segitu dong kemampuan lu jadi buzzer. Belajar lagi deh lu jadi buzzer. Gue saranin kalau lu mau jadi buzzer, cari data-data yang bisa lu pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jangan cuman katanya, cuman lu comot dari sana sini. Kasian banget ya hidup lu, cantik-cantik ternyata begini. Ya, silakan dicebokin ya Neng ya, silakan dicebokin ya majikan lu ya. Jilat terus pantat majikan lu. Hahaha. Menurut orang yang barusan ya, yang sudah tidak asing lagi bagi para pembenci Jokowi dan juga para pendukung Jokowi ya. Ya, iya, siapa lagi kalau ya itulah yang mengaku dirinya bule ya kan, padahal nggak tahu juga dia mirip bule siapa yang ngomong gitu kan. Lagian mirip bule mana macam kayak gini ya kan. Kalau mungkin ya bule Afrika kali ya. Hahaha. Iya, intinya menurut yang bersangkutan bahwa mobil itu adalah mobil
sewaan. Jadi siapa aja boleh nyewa, ya kan? Termasuk si moncong kura-kura. Termasuk mahasiswa yang sedang demo boleh menyewa. Partai terbesar di Indonesia juga boleh nyewa gitu. Cuma maksud saya kalau memang itu mobil sewaan, masa sih mobil sewaan untuk demo cuma satu aja? Masa cuma satu aja? Pasti banyak lah. Kenapa kok yang disewa kok kebetulan sama? Ya kebetulan Bang. Oh iya. Ya udah percaya. Lanjut. Adian selaku kader PDI Perjuangan bersama kader-kader PDI Perjuangan yang lain mengerahkan ratusan massa berdemo. Ya, saya pikir demo itu adalah demo mendukung segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Itu keren banget itu. Lah ternyata itu demo apa? Kamu tahu nggak? Demo ya untuk membebaskan Hasto. Demo ketidakterimaan Hasto ditangkap di penjara. Yang saya kenal PDI Perjuangan adalah partai pembela wong cilik, ternyata membela mafia. Ya benar, yang di penjara itu adalah kader PDI Perjuangan. Tapi namanya kader PDI Perjuangan yang kalau salah ya sampai dia keterlibatan masalah hukum dan KPK sudah menetapkan tersangka dan dipenjara, jebloskan penjara, ya sudah. Harusnya PDI Perjuangan sebagai partai besar dan menjadi partai yang menjadi contoh kiblat untuk partai-partai yang lain, seharusnya yang bisa memberikan contoh yang baik ya. Bagaimana menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Jika ada kadernya punya bersalah, silahkan ya. Tidak perlu melibatkan suatu hal apa-apa, harusnya mendukung hukum. Tapi ini kok malah didemo ya KPK. Aneh. Iya. Mas Prahen Wijaya ya, sering sekali saya sampaikan ya dalam beberapa konten bahwa Mas Prahen Wijaya ini dulu adalah salah satu simpatisan partai terbesar di Indonesia ya. Bahkan merupakan tim sukses Gubernur Jawa Tengah 2 kali, siapa lagi kalau bukan Pak Uban ya. Tetapi pada saat Pilpres kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba Mas Prahen Wijaya justru mendukung Jokowi gitu ya, mendukung Prabowo Gibran ya, dan menganggap bahwa si Pak Uban itu adalah orang yang sangat kemelinti. Wah. Dan barusan kita dengar bareng-bareng terkait dengan komentarnya bahwa kader Kebo itu demo bukannya demo mendorong agar RUU perampasan aset itu dibahas gitu ya, menjadi undang-undang, disahkan menjadi undang-undang. Malah meminta agar si moncong kura-kura dibebaskan. Ini sih sepakat saya ya dengan apa yang disampaikan Mas Prahen Wijaya ya. Saya pikir partai pembela wong cilik gitu ya. Ternyata partai pembela mafia. Lanjut. Adili Jokowi! Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa yang dipecat oleh Mas Hasto. Saya kira ini adalah momen yang tepat untuk Partai PDIP berserta seluruh kader-kadernya untuk membuka tabir kebenaran dan tabir keadilan seperti yang mereka selalu gaungkan. Setelah penetapan status tersangka Pak Hasto Kristianto tidak bisa digeser, lalu saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk Pak Hasto dan juga beserta Bu Kony untuk membuka dokumen rahasia yang mereka maksud. Seperti keterangan Bu Kony sebelumnya, bahwasanya mereka telah menotariskan dokumen yang berhubungan dengan negara Indonesia. Dokumen apa itu sebenarnya? Agar segala sesuatu bisa terang benderang dan tidak lagi memancing spekulasi di kalangan masyarakat. Bukankah lebih cepat lebih baik untuk membuka dokumen apakah itu agar kita bisa tahu sebenarnya ada keterlibatan apa Pak Joko Widodo dengan kasus-kasus berantai ini? Bukankah ini lebih baik agar dokumen itu segera dibuka agar kita segera bisa mengadili Pak Jokowi seperti yang mereka inginkan? Atau jangan-jangan mereka takut setelah dokumen itu dibuka, bahkan isi dokumen itu menjadi bumerang untuk mereka. Jangan kemudian nanti banyak yang mengira ucapan Pak Hasto dan Bu Kony hanya sebatas pepesan kosong dan tong kosong nyaring bunyinya yang ketika dipukul ternyata tidak ada isi.
Jangan kemudian gara-gara Pak Hasto dan juga Bu Kony tidak mampu membuktikan dan membuka dokumen itu, ini bisa menjadi era keruntuhan Partai PDIP. Jadi lebih baik Bu Kony dan Pak Hasto segerakan buka dokumen apa itu. Ada keterlibatan apa Pak Joko Widodo beserta keluarga? Buka. Kalau menurut saya kali ini nggak sependapat teman-teman ya, apa yang disampaikan dengan Mbak Ririn. Jadi menurut saya ini adalah momen yang tepat bagi partai terbesar di Indonesia untuk terus menyerang Pak Jokowi, untuk terus mengkambing hitamkan Pak Jokowi, untuk terus mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi. Lah terus gimana Bang? Ya biar rakyat semakin tahu. Iyalah, biar rakyat itu semakin tahu siapa sebenarnya partai terbesar di Indonesia, bagaimana karakter para kadernya ya. Sekolah partai itu menghasilkan karakter-karakter seperti apa, biar ngerti lah, ya kan? Kenapa? Karena kalau nggak ada kasus-kasus seperti ini, ya kan, masyarakat Indonesia tuh nggak tahu, dipikirnya partai terbesar di Indonesia itu partai wong cilik gitu kan. Iya, padahal apa? Ya enggak lah, sama sekali enggak, ya kan? Iya, jadi ini justru peluang emas bagi partai terbesar di Indonesia untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, lanjutkan serang Jokowi, lanjutkan caci maki Jokowi, lanjutkan hina Jokowi, lanjutkan fitnah Jokowi. Agar apa? Agar aib kalian terbuka satu persatu. Iya, lanjut. Nah, betul kan? Habis gelap, terbitlah terang. Jadi ketua ketumnya menyuruh anak buahnya gitu, yang jadi pemimpin daerah tidak mengikuti retret. Ini kan gitu loh. Harusnya kan mengikuti aturan pemerintah. Iya toh. Akan semakin terlihat, semakin terbongkar. Silahkan adik-adik pada demo dan lain sebagainya boleh kan itu. Tapi yang benar pasti akan dibenarkan, dan yang salah pasti akan disalahkan. Karena kehidupan itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, habis gelap terbitlah terang ya. Jadi saya baru ngerti ya, di usia yang sudah segini ini saya baru ngerti ternyata judul buku ya yang dibuat oleh R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini itu sebetulnya sedang menyindir partai terbesar di Indonesia. Iya. Saya dulu kan, kalau masih di SD kan disebutkan, habis gelap terbitlah terang. Jadi masa-masa sulit itu nanti akan berakhir dan diganti dengan masa-masa yang kilan gemilang ya, seperti halnya malam hari ya. Setelah subuh itu terbitlah terang gitu. Iya, saya pikir begitu gitu loh. Ternyata enggak. Yang benar itu, habis gelap terbitlah terang itu memang disiapkan oleh Raden Ajeng Kartini ya sejak 100 tahun yang lalu itu ya kan. Untuk menyindir kebo sekarang. Aduh. Indonesia gelap lah. Indonesia terang lah, ya kan? Iya. Dan apa yang terjadi setelah Simon Congkura-Kura ditetapkan sebagai tersangka? Demo Indonesia gelap ngilang. Hashtag Indonesia gelap mulai tidak viral lagi. Tahu kan siapa yang menggerakkan? Ya iyalah. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang informasi mengenai respon kader kebo di tingkat bawah yang ternyata sangat mendukung ditahannya Simon Congkura-Kura oleh KPK. Karena mereka menganggap ya sang sekjenlah biang kerok kemunduran partai, kegaduhan di dalam partai selama ini. Saya sependapat ya bahwa selama ini ya kan partai tersebut selama partai tersebut tetap mempertahankan Simon Congkura-Kura sebagai sekjen ya dan Nenek Sihir sebagai ibu ketum ya, partai tersebut akan terus ndelosor ya.
Percaya omongan saya, tidak akan mengalami kemajuan apalagi peningkatan ya. Jadi ini sudah masuk kategori anti klimaks gitu ya, dan kalau tidak ada penyelamatan secara khusus gitu ya, dan cepat bisa bisa ya dimungkinkan gitu ya, atau tidak menutup kemungkinan partai tersebut akan bubar ya. Tetapi ini hanya sekedar prediksi saya teman-teman ya. Kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai koreksi. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang parodi Sekjen Moncong Kura-Kura hasil kreasi netizen plus 62 yang maha julid ya. Jadi si Moncong Kura-Kura tiba-tiba mengsedih ya cara Thailand. Hahaha. Buntut diborgolnya dirinya sebagai tahanan KPK dan Ibu Ketum yang dulu sudah sesumbar bahwa kalau si Moncong Kura-Kura ditahan akan mendatangi KPK dan Kapolri, ternyata sampai detik ini nggak kelihatan batang hidungnya ya. Ibu Ketum malah ngumpet ya kan, karena dirinya juga takut jadi tersangka menyusul si Moncong Kura-Kura. Hahaha. Kreasi netizen plus 62 itu memang tidak punya akhlak ya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.